لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله. Kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada orang tua kami, tokoh masyarakat Samarinda yang pada pagi hari ini berkenan hadir di lapangan parkir Kadri Uling Sempaja, kami ucapkan terima kasih. Beserta juga pada pagi hari ini di barisan depan Saputri hadir Ibu Hajah Rinda Wahyuni beserta keluarga. Berkenan hadir. Segala puji bagi Allah Tuhan pelimpah cahaya-cahaya, pembuka penglihatan, penyingkap rahasia-rahasia dan penyibak seluruh tirai-tirai. Dialah Allah yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, dan yang maha abadi tanpa perubahan. Salawat dan salam semoga terus terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, cahaya segala cahaya, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, kekasih sang penguasa yang maha perkasa, pembawa berita gembira dari yang maha pengampun, dan pembuka tabir kepalsuan kaum durhaka. Demikian pula semoga rahmat terlimpahkan kepada keluarga dan para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang terus melihara keislaman, memperkuat keimanan, dan memperteguh keisanan. Di zaman tunggang langgang seperti ini, rasa-rasanya merawat Islam, iman dan ihsan adalah suatu yang tidak mudah. Karenanya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dan lebih baik dari hari kemarin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari-hari ini sebagian kehidupan beragama kita hadir tanpa spiritualitas. Karena kehidupan beragama kita hanya berisi pengulangan tanpa penghayatan mendalam atas ajaran-ajaran Islam, sehingga tidak menyentuh ke dalam kalbu manusia. Karenanya, dalam menjalankan agama, jangan sampai didasarkan atas suatu konstruksi pemikiran yang sempit dan normatif, yang serba membatasi. Melainkan harus diisi dengan nilai-nilai agama yang universal dan merespon tantangan terkini. Paling tidak, terdapat 4 nilai yang paling esensial dalam beragama. Pertama, at-tauhid. Nilai dasar tauhid mengajarkan kepada kita bahwa satu-satunya wujud mutlak adalah Allah.
Dialah satu-satunya entitas yang tidak bermula dan tidak berakhir, qadim dan baqa. Sedangkan manusia dan segala makhluknya adalah kenyataan yang waktu keberadaannya senantiasa hancur atau fana. Nilai tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Jadi sholat, hidup, mati, itu semuanya kita orientasikan hanya kepada Allah dan karena Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan terus kalian alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ittiba. Nilai dasar beragama ini mengumpulkan tentang pentingnya setiap muslim selalu menaati seluruh larangan dan perintah Allah, sekaligus meneladani dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran terdapat banyak perintah ayat yang memerintahkan umat muslim untuk ittiba Nabi agar hidupnya selamat di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, taisir. Nilai dasar yang ketiga ini merupakan salah satu prinsip penting dalam Islam yang diberikan Allah agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama, terutama dalam situasi sulit. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan setiap kesulitan pada dasarnya menuntut kemudahan. Al-Masyaqqah tajlib al-taisir. Salah satu contoh kemudahan dalam beragama disebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dengan prinsip kemudahan ini pula, tidak semua orang diwajibkan berpuasa. Namun secara umum terdapat dua cara menebus utang puasa, yaitu qada dan fidyah. Adanya berbagai kemudahan dalam ajaran Islam ini agar memastikan umat Islam dalam menjalani agama tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu, dan mendorong agar rajin menjalankan agama lantaran bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kesulitan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang keempat, nilai maslahat. Selain tasyir, prinsip utama lainnya adalah dalam Islam adalah maslahat. Lawannya sepadan dari maslahat adalah mudarat. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad menyebut bahwa la dirara wala dirara, tidak mudarat dan memudaratkan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mustasfa min Ilm al-Usul berpendapat bahwa relasi yang terbangun antara syariat dengan istislah kemaslahatan sangatlah erat sekali. Maslahat menurut Imam Al-Ghazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Allahu Akbar walillahil hamd.
Adanya nilai kemaslahatan dalam prinsip ajaran Islam menandakan bahwa penderitaan merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan. Sebab Islam tidak mengajarkan pencapaian prestasi spiritual melalui penderitaan. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan penderitaan berupa sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta. Akan tetapi hal itu untuk mengangkat derajat manusia. Sebagaimana dalam Al-Baqarah surat 155 yang berbunyi artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari hal-hal tersebut di atas, marilah kita mengambil hikmah dari amalia ibadah puasa yang baru saja kita tunaikan dengan seksama memperhatikan penyampaian dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Kiai Haji Haidar Nasir yang menyatakan bahwa puasa merupakan proses pembentukan ketakwaan yang secara ideal melahirkan spiritualitas utama dan luhur. Puasa tidak boleh hanya menjadi ibadah rutinitas tahunan, tetapi mesti ada signifikansi peningkatan kualitas diri pada setiap umat Islam. Beliau kemudian menguraikan beberapa poin penting terkait nilai-nilai spiritualitas ibadah puasa. Pertama, puasa adalah momentum untuk semakin dekat dengan Allah. Puasa sebagai bagian dari ibadah mahadah merupakan aktivitas yang hanya boleh dilakukan karena Allah. Menunaikan ibadah puasa dengan ikhlas karena Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan menjalankan ibadah puasa merupakan satu langkah untuk menjadi insan yang baik. Insan yang tidak mungkin tergoda melakukan perkara-perkara yang dilarang agama seperti riswah, namimah dan mazmumah. Orang yang dekat dengan Allah, ia tidak akan menyimpang, tidak akan korupsi, ia tidak akan menyeleweng dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Hatta ia memiliki peluang berbuat buruk. Dengan puasa akan terjadi gerakan spiritualitas tertinggi di mana setiap muslim akan terjaga hidupnya. Masyarakat muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kedua, puasa merupakan momentum untuk membiasakan akhlak mulia, akhlakul karimah. Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Nah, puasa merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak yang mulia. Orang yang berpuasa secara sungguh-sungguh, seluruh jiwanya akan tunduk dengan penuh kepasrahan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan senantiasa menyebarkan pesan-pesan kebaikan disertai dengan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Puasa dijadikan sarana untuk menundukkan diri agar kita tidak menjadi orang-orang yang berlebihan. Karena puasa mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Puasa mendidik kita untuk hidup sederhana, tidak hedon. Puasa tidak mengajarkan kita untuk hidup pamer kemewahan, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Sikap hidup mewah bertentangan dengan kebiasaan dan kebaikan puasa maupun ajaran agama secara keseluruhan. Ketiga, puasa juga menjadi momentum menjaga persatuan dan persaudaraan. Orang yang berpuasa akan pandai mengendalikan diri, terutama dari emosi amarah dan kebencian. Selain bentuk pertengkaran dan permusuhan akan dijauhi. Sekalipun terdapat perbedaan paham dan begitu hebat, orang yang berpuasa akan senantiasa cinta damai dan cinta persaudaraan. Di dalam diri dan jiwa orang yang berpuasa tidak ada tempat yang tersisa bagi para pemuja amarah dan pemantik konflik serta kebencian. Puasa mengajarkan hidup damai, rukun, teratur dan tertib serta diajarkan untuk hidup bersatu dan bersaudara. Puasa itu harus melahirkan gerakan sosial kebangsaan yang membuat kita kaum muslim sebagai kekuatan perekat bangsa dan pembawa perdamaian yang mencegah konflik. Keempat, puasa momentum untuk hidup penuh toleran. Perbedaan penentuan tanggal untuk hari-hari besar umat Islam, misalnya tidak perlu menjadi bahan olok-olokan, apalagi sampai taraf merendahkan pihak lain.
Puasa seharusnya menjadikan diri kita insan yang tasamuh, toleran, membawa pada ukhuwah. Dengan toleran kita hidup saling menghormati. Maka para ilmuwan, para ulama, mubalik dan semuanya ketika menemui perbedaan, kita harusnya semakin dewasa dan tasamuh. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Akhirnya dengan ibadah puasa Ramadan akan melahirkan pribadi-pribadi yang luhur dan utama, yaitu menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbiasa melakukan perilaku akhlak mulia, senantiasa menjaga persatuan dan persaudaraan, dan membangun kehidupan yang penuh toleran di antara perbedaan. Demikianlah khutbah Idul Fitri hari ini. Marilah kita menyelami runung nilai-nilai beragama ini agar senantiasa hidup bahagia di dunia dan akhirat. Semoga dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi wakil Allah di muka bumi yang senantiasa menyebar rahmat dan menghalau mudarat. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah kita diterima Allah, diampuni dosa dan kesalahan, serta selalu berada di jalan Allah yang lurus untuk meraih ridho dan karunia-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Rusfaldi Hafiz sebagai imam. Terima kasih khususnya kepada seluruh jamaah. Alhamdulillah pelaksanaan sholat kita berjalan sangat tertib. Dan seperti kami sampaikan, mohon bantuannya memungut sampah-sampah. Ya, mohon maaf ibu-ibu, ya, bekas-bekas tisunya semua. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي